Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi diisi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita diberkati melalui firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami bisa diisi, ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami dipimpin, dituntun oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dianugerahi Tuhan, saya senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian lewat video khotbah pada hari ini. Tentu semua karena kemurahan Tuhan, tentu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati Tuhan. Saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan. Dari pagi, siang, petang, bahkan mungkin hingga malam, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian diberikan tubuh yang sehat, yang kuat oleh Tuhan, dan diberikan perlindungan dan penyertaan olehnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dianugerahi Tuhan, mari kita sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 di ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 5. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita masih berbicara tentang perwira di Kapernaum. Ya, kita masih belum jauh-jauh dari Kapernaum, saudaraku. Kita masih berbicara di seputar Kapernaum. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena ada hal atau banyak hal yang luar biasa dari Kapernaum ini yang kita bisa pelajari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini seorang perwira dari Kapernaum yang berkebangsaan Romawi ini menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang menemui Tuhan Yesus dan memohon kepadanya supaya hambanya disembuhkan. Saya juga pernah berkhotbah tentang perwira Kapernaum ini, saudaraku, adalah seorang yang memiliki pribadi yang unggul, saudaraku. Karena Tuhan Yesus pernah bilang bahwa iman sebesar ini, iman perwira Kapernaum ini, saudaraku, lebih besar daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, iman orang Romawi ini atau perwira yang ada di Kapernaum ini yang berkebangsaan Romawi ini, imannya lebih besar daripada seluruh orang Israel yang dijumpai Tuhan Yesus di Kapernaum. Bapak Ibu saudara-saudari ini berkati Tuhan. Tuhan Yesus mengagumi, memuji iman daripada seorang perwira di Kapernaum ini, karena perwira Kapernaum ini memiliki pribadi yang unggul, saudara. Memiliki pribadi yang unggul, lebih unggul dari bangsa Israel pada umumnya, saudaraku. Karena perwira ini adalah seorang yang mengasihi sesamanya, dia juga seorang yang sangat rendah hati, dia juga seorang yang rela berkorban. Bapak Ibu saudara-saudara yang dianugerahi Tuhan, kita lihat di sini, bukan saja perwira Kapernaum ini memiliki pribadi yang unggul, tapi dia juga adalah seorang yang sadar akan dirinya. Ya, dia sadar diri, saudaraku. Dia seorang yang sadar diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini bahwa perwira Kapernaum ini memohon kepada Tuhan Yesus, ya, supaya hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati ini disembuhkan dari sakitnya. Perwira di Kapernaum ini sangat mengasihi hambanya, saudara. Lihat 2 tadi kita temukan bahwa hambanya itu orang yang sangat dihargai, orang yang sangat dikasihi oleh perwira Kapernaum ini, saudara. Kita melihat di sini bahwa dia begitu mengasihi sesamanya. Dia sangat mengasihi sesamanya, itu hambanya. Dia sangat dikasihi, sangat dihargai. Dan pada waktu itu hambanya dalam keadaan hampir mati, sakit keras, saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, perwira ini adalah seorang yang sadar diri. Ya, sadar diri, yang menyadari dirinya ada
bukan semata-mata hanya untuk dirinya pribadi. Dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia sadar diri bahwa dia hidup, dia menyadari bahwa untuk orang lain juga dia hidup, saudara Bapak Tuhan. Kalau dia menjadi perwira, dia menjadi seorang pejabat, dia menjadi seorang yang terkemuka, mungkin dipandang orang banyak dan juga memiliki harta yang cukup banyak pada waktu itu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia sadar diri, dia menyadari dirinya ada untuk orang lain juga, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita belajar sama-sama pada hari ini, supaya kita juga boleh menjadi orang yang sadar diri. Kalau kita ada hari ini, mari kita menyadari bahwa kita ada bukan untuk diri kita semata, bukan untuk diri kita pribadi, tapi untuk orang lain juga. Perwira ini sudah berbagi tentang kepeduliannya, perwira ini sudah berbagi tentang perhatiannya untuk hambanya, yang adalah orang lain. Dia mengasihi hambanya, dia mengasihi sesamanya, karena dia sadar diri bahwa dirinya ada bukan untuk dirinya semata, tapi untuk orang lain juga. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang yang lupa diri. Ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah menjabat jabatan tertentu yang penting, dia sudah menjadi atasan, dia sudah menjadi pimpinan, tapi lupa diri, lupa kepada sesamanya. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Berbeda dengan seorang perwira Kapernaum ini, saudaraku. Dia sadar diri, dia menyadari bahwa dirinya ada juga untuk orang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berikutnya adalah perwira ini merupakan orang yang sadar diri. Karena apa? Dia seorang yang sangat rendah hati, saudaraku. Dia menyuruh tua Israel, tua Yahudi untuk datang menemui Tuhan Yesus karena dia tidak layak, saudaraku. Dia tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan dia akan datang ke rumahnya, menyembuhkan hambanya, dikatakan lagi tidak usah repot-repot datang ke rumahnya. Cukup katakan saja sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Saudaraku, dia sadar diri. Dia menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, walaupun dia seorang pejabat. Walaupun ya seorang perwira ini memiliki anak buah atau orang yang dipimpinnya kurang lebih 100 orang. Dalam satu pasukan yang dipimpinnya itu kurang lebih memiliki 100 orang prajurit di bawahnya, saudara. Tapi dia merasa dia bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan dia merasa dia bukan apa-apa. Dia sadar diri, saudaraku. Dia sadar diri bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia punya segala sesuatu. Sekalipun dia punya jabatan, saudaraku. Dia merasa kecil dan merasa Tuhan jauh lebih besar daripada dirinya. Dan dia merasa tidak layak. Dia masih banyak kekurangan. Dia masih banyak mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia sadar diri, saudaraku. Seorang perwira Kapernaum ini merupakan orang yang sadar diri. Dia sangat rendah hati. Dia sadar diri bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tuhan lebih besar daripada dirinya. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada hidupnya, saudara. Dia merasa dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita juga mau belajar sadar diri tentang keberadaan hidup kita, bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita kecil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan, saudaraku. Mari kita mau belajar seperti perwira di Kapernaum ini, saudaraku, yang sadar diri tentang kehidupannya, tentang dirinya, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dan bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau terus belajar, kita mau menjadi orang yang sadar diri bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Banyak kali orang lupa diri, saudara. Banyak kali orang lupa diri ketika dia sudah memiliki segala sesuatu, ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah punya jabatan tertentu yang penting, dia lupa Tuhan, saudara. Dia merasa dia lebih hebat dari Tuhan, saudara. Sehingga tidak lagi memerlukan Tuhan, tidak lagi ingat sama Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang kita perlu renungkan, supaya kita juga boleh menjadi orang-orang yang sadar diri, saudaraku, bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudaraku. Mari jadi orang yang sadar diri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, perwira ini juga merupakan orang yang sadar diri, karena dia juga adalah seorang yang rela berkorban. Dia merasa bahwa kalau dia ada di wilayahnya orang Israel, dia ada di wilayahnya orang Yahudi, saudaraku, sebagai bangsa asing, dia orang Romawi. Dia juga menyadari bahwa dia telah banyak mendapat penghidupan dari bangsa Yahudi. Dia telah mendapat banyak penghidupan dari bangsa Israel karena dia tinggal di wilayah Israel sebagai orang asing. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia sadar diri bahwa kalau dia ada, kalau dia sukses pada hari itu, karena juga ada orang-orang yang mungkin sudah berkorban untuk dirinya, saudara. Dia merasa, dia sadar diri bahwa ada orang yang sudah berkorban untuk dirinya, sehingga dia juga mau berkorban buat orang lain, saudaraku. Dia mau berkorban untuk orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dianugerahi Tuhan, mari kita jadi orang yang sadar diri bahwa kalau kita ada hari ini, ya mungkin juga ada orang-orang yang sudah berkorban untuk diri kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita,
mungkin orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin pimpinan kita, ya di mana kita bekerja, mungkin juga anak buah kita sudah bekerja maksimal buat kita. Saudaraku, kita harus sadar diri bahwa kalau kita ada hari ini semata-mata bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi mungkin ada orang-orang lain yang sudah berkorban untuk hidup kita, untuk diri kita. Yang jelas, Tuhan Yesus kita sudah berkorban untuk menyelamatkan kita atas kayu salib. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita, menyelamatkan hidup kita, sudah berkorban sedemikian rupa. Dan mungkin juga orang Romawi ini atau perwira Kapernaum ini sudah banyak mendengar tentang Yesus yang melayani hampir sebagian besar dalam hidupnya di Kapernaum, saudara. Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktunya di Kapernaum. Mungkin dia telah mendengar pelayanan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, melepaskan orang dari kerasukan, saudaraku. Mungkin dia telah banyak mendengar kabar, cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah banyak berkorban waktu dan tenaga untuk kepentingan orang lain, untuk orang yang dapat disembuhkan, untuk orang yang dapat dilepaskan, untuk orang yang dapat diselamatkan, untuk orang yang dapat dibebaskan dari keterikatannya. Saudaraku, dia menyadari, perwira ini menyadari bahwa ada banyak orang yang mungkin sudah berkorban untuk dirinya, sehingga dia juga mau menjadi orang yang rela berkorban. Mari kita sadar diri, saudaraku, kalau kita ada hari ini, yang jelas semua karena Tuhan sudah berkorban banyak buat kita. Dan juga ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang sudah berkorban untuk kita, saudaraku, sehingga kita jadi hari ini karena ada orang lain yang berkorban untuk kita. Mari sadar diri tentang hal ini, saudaraku. Mari kita mau sadar diri tentang ada orang lain yang sudah berkorban. Kita pun mau jadi orang-orang yang rela berkorban buat orang lain dan juga buat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mampu tolong kita semua. Tuhan pasti mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu kembali, mengucap syukur buat firman yang kami dengar, supaya kami ditolong oleh-Mu untuk menjadi orang-orang sadar diri bahwa kami ada semata-mata bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang lain, Tuhan. Kami juga mau sadar diri kalau kami ada hari ini, kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kami hanyalah orang kecil di hadapan Tuhan. Kami kecil dan Tuhan jauh lebih besar daripada kami. Kami mau sadar diri bahwa kami bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kami mau memiliki kerendahan hati Tuhan, supaya kami sadar diri bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada kami. Dan juga kami mau menjadi orang yang sadar diri bahwa Tuhan Yesus telah berkorban banyak buat kami. Juga ada orang-orang sekitar kami mungkin yang sudah berkorban buat kami. Kami pun mau berkorban untuk Tuhan dan juga untuk sama kami. Berkati, tolong kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.